welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang suka banget dengan konten-konten berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini, dan follow aku di sosial media di Instagram dan juga di TikTok. Karena hari ini aku akan mereview sebuah produk yang udah aku pakai untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat di muka, bahkan bekas-bekas aku pernah mengalami herpes simplex. So, produk apa aja yang aku gunakan untuk membuat muka aku itu menjadi kembali ke warna wajah aslinya untuk menghilangkan bekas-bekas yang ada di muka aku? Keep on watching! Produk-produk yang akan aku review ini semuanya itu berbasis Centella asiatica atau daun pegagan. Seperti yang kalian tahu bahwa Centella asiatica itu banyak banget manfaatnya. Dan ini adalah 4 produk yang akan aku mention. Yang pertama adalah COSRX. Ini adalah Centella water, jadi toner atau spray gitu ya, yang langsung disemprotin ke muka. Kemudian juga di sini tuh ada serum ya. Ini adalah Cica dari Sambaimi yang Snail True Cica. Kemudian juga ada 2 krim wajah yang aku sangat rekomendasikan karena aku juga pakai udah lama. Ini adalah Pure Heals yang isinya Centella asiatica. Kemudian juga tentunya ada Innisfree Bija Cica Cream. Seperti apa performance dari produk ini untuk menyembuhkan kulit wajah aku yang sangat parah banget pada saat itu? So, aku akan membahas satu persatu. The first thing yang kalian perlu tahu bahwa aku pernah mengupload video tentang bagaimana cara aku menghealing jerawat, dan aku menggunakan salah satu dari keempat produk ini. Jadi, produk-produk ini tuh sebenarnya udah aku pakai, udah sering aku repurchase itu kayak 3 tahun yang lalu. Dan memang aku tuh sering menggunakan produk ini ketika aku lagi jerawatan, atau ketika jerawatnya itu bukan jerawat karena sebum ya, tapi jerawatan karena kulit aku tuh lagi dehidrasi. Kemudian ketika bakteri masuk ke kulit yang dehidrasi itu membuat keluar yang namanya jerawat-jerawat. Bahkan sampai sekarang pun aku ada jerawat baru gitu kan. Dan baru-baru ini kayak sekitar 2 bulanan ya, itu aku mengalami yang namanya herpes simplex, yang fotonya aku bisa liatin di sini ya. Ini adalah wajah aku ketika tanggal tersebut. Jadi kalian bisa lihat bahwa sekarang ketika aku upload video ini, itu wajah aku udah totally normal ya. Alhamdulillah udah nggak kelihatan lagi yang namanya kulit-kulit yang hitam-hitam gitu ya. Dan ini aku cuman pakai bedak, aku nggak pakai foundation sama sekali. Jadi udah bisa ketutup bedak gitu. Karena ketika wajah aku seperti ini, itu bahkan foundation apapun itu nggak bisa masuk di kulit aku. Karena ini adalah penyakit kulit yang paling parah yang aku alami pada bulan tersebut. Nah, sedikit aku akan memberitahu ke teman-teman sebenarnya fungsi dari Centella asiatica atau daun pegagan atau gotu kola ya, itu apa. Kalau kalian tahu produk namanya Sari Ayu, itu ada yang sabun wajah dan juga krim wajah. Itu yang Sari Ayu yang warnanya hijau, yang sekarang udah berubah packaging ya. Itu sebenarnya dari dulu Sari Ayu itu sudah menggunakan daun pegagan. Tapi yang namanya Centella asiatica itu baru booming ketika produk Korea masuk mengenalkan nama Centella asiatica. Padahal di Indonesia sendiri yang namanya Centella asiatica atau daun pegagan itu sudah digunakan sama Sari Ayu. Karena sebenarnya Centella asiatica itu fungsinya banyak banget. Dia itu sebenarnya fungsinya satu ya, untuk menghealing jerawat. Tapi jerawat yang seperti apa dulu? Jadi bukan jerawat yang karena sebum, tapi lebih kayak jerawat itu yang masih kecil-kecil, yang masih awal-awal tumbuh, itu bisa menggunakan Centella asiatica. Kemudian juga jangan salah, Centella asiatica itu juga bisa digunakan untuk kalian yang punya dermatitis. Karena Centella asiatica itu selain dia menghilangkan bekas-bekas luka secara perlahan-lahan, dia itu menghidrasi kulit kita dan juga untuk melawan tanda-tanda penuaan. Jadi ada zat anti-agingnya. Karena di dalam situ itu ada flavonoid
Juga ada asam amino esensial, yang mana asam amino seperti yang kalian tahu adalah protein yang dipecah menjadi molekul-molekul yang paling kecil dan masuk ke dalam tubuh kita. Cuman kan biasanya asam amino itu dari suplemen ya, makanan. Jadi dia masuk ke lambung, kemudian didistribusikan ke darah kita. Nah, sedangkan kalau ini karena dia produk dari luar yang digunakan untuk kulit luar, maka tentu berbeda dengan ketika kita minum suplemen. Bahkan di Centella asiatica sendiri itu bisa digunakan untuk kondisi kulit yang psoriasis, kemudian juga eksim atopik. Jadi penyakit-penyakit kulit yang karena mungkin kalian tuh alergi, ya itu tuh kan hubungannya dengan alergi ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba alergi kutu, alergi debu, kemudian alergi binatang-binatang, itu yang membuat tangan kalian tuh jadi kayak orang herpes ya. Makanya kemarin kan aku ngalamin yang namanya herpes simplex ya. Dilakukan treatmentnya dengan Centella asiatica. Kemudian juga kalau kalian ngerasa gatal-gatal ya, sebenarnya Centella asiatica itu tidak membuat gatal kalian berkurang. Sama sekali tidak membuat gatal kalian berkurang, tapi dia membuat kulit kalian itu yang ketika gatal itu jadi kayak kering, kemudian terkopek-kopek jadi luka. Itu bisa disembuhkan dengan Centella asiatica. Tapi ketika aku berkonsultasi sama dokter kulit aku, ternyata Centella asiatica itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang yang memiliki bakat ya. Dia itu punya keloid, jadi penumpukan lemak pada kulit ya, keloid. Justru akan memperparah keloid tersebut kalau kalian menggunakan Centella asiatica. Karena seperti yang kalian tahu, keloid itu sifatnya adalah bakat. Jadi beberapa orang itu ada yang nggak berkeloid. Contohnya misalkan ketika dia operasi sesar. Orang yang punya bakat keloid sebaiknya Centella asiatica itu dikonsultasikan dulu ke dokter. Produk pertama yang mau aku bahas itu adalah si COSRX. Ini untuk yang Centella Water, dan dia ini enaknya adalah dia tidak ada alkoholnya. Jadi memang sebenarnya alkohol itu aman-aman aja ya untuk kulit ya. Cuman memang kalau misalkan kita beli sesuatu yang tidak ada alkoholnya, itu kayak kita tuh kayak membeli apa yang emang kita butuhkan. Jadi kita nggak beli misalkan 300.000 itu untuk sebuah kandungan yang kandungan pertama atau kandungan keduanya itu alkohol. Itu kayak kita tuh merasa rugi gitu. Meskipun alkohol itu sebenarnya sifatnya adalah untuk melarutkan, tapi aku nggak tahu kenapa ya, kayak merasa sayang aja gitu kalau misalkan beli produk yang harganya 300 tapi kandungan pertamanya itu alkohol. Nah, kalau di COSRX ini untuk yang water alcohol free toner, dia itu kandungannya ada langsung di boxnya, dan dia itu water. Kemudian kandungan kedua itu langsung Centella asiatica leaf water, jadi air dari daun pegagan. Nah, kemudian baru ada kandungan kimia lainnya seperti butilen glikol, heksadinol, betain, pantenol, alantolin, yang mana alantolin itu untuk melembabkan wajah ya, fungsinya tuh hampir seperti gliserin. Nah, kemudian juga ada etil heksadinol dan sodium hyaluronate. Jadi semuanya itu udah ada di packagingnya, dan dia berbahasa Inggris, jadi kita nggak bingung gitu loh. Dan ketika disemprotkan ini tuh enaknya apa? Dia itu bentuknya spray. Ini bisa digunakan sebelum kita bermakeup, jadi masih bare face, ataupun setelah kita bedakan, karena dia itu selain menyegarkan, menghidrasi, tapi fungsinya bukan kayak spray. Fungsinya bukan kayak spray. Fungsinya bukan kayak yang kemudian membuat makeup kita menjadi lebih tahan lama ya, bukan kayak gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk hidrasi dan untuk anti radang. Jadi kalau misalkan kayak sekarang nih aku ada radang-radang, ada jerawat gitu ya, ini bisa disemprotin aja. Wow, dan dia itu aromanya apa ya? Aromanya tuh seperti tidak ada fragrance-nya. Memang di ingredients-nya tuh nggak ada fragrance, tapi aromanya tuh kayak aroma daun pegagan gitu, kayak aroma yang gardenia gitu. Kalau misalkan kalian lagi ngomongin parfum, aromanya tuh gardenia banget dan dia soft. Jadi memang itu aroma dari si daun pegagan. Terus juga kalau kalian lihat ya, ini semprotannya itu tuh bagus. Jadi kayak kecil, jadi nyebar ke wajah. Nah, kalian bisa lihat wajah aku setelah dikasih yang namanya spray dari si Centella Water ini. Nah, kemudian tentunya setelah kita pakai toner, kita pakai serum dong. Nah, di sini serum yang aku rekomendasikan ketika aku tuh mengurangi atau menghilangkan bekas jerawat, kemudian bekas dari eksim, bekas herpes di muka aku, itu aku menggunakan si Snail Trucica, ini yang dari Sambaimi. Jadi guys, memang sebenarnya namanya dia itu Snail Trucica, tapi aku merasa
kandungan trusikanya, kandungan sikanya itu lebih banyak. Seolah snailnya itu kayak cuman kandungan-kandungan di belakangnya doang, jadi kayak cuman kandungan komplementer gitu loh, bukan kandungan utama. Karena jujur aja aku tuh nggak cocok sama snail itu yang 89% atau 89% ya, itu snailnya dari COSRX, karena dia itu terlalu lengket ya. Di kulit aku yang kombinasi ke berminyak itu malah dia itu jadi kayak keki gitu loh, bahkan ditaruh di atas make up pun itu super keki. Dan ketika kita nggak pakai make up atau mungkin bare face itu malah jadi jerawatan akunya karena terlalu hidrasi. Jadi nggak boleh ada hidrasi yang terlalu berlebihan juga di kulit wajah aku. Nah maka dari itu snail yang paling cocok menurut aku untuk aku sendiri, dan kita juga akan lihat kandungannya via Skin Karisma, itu adalah si snail Trusica. Nah si snail Trusica ini bentuknya seperti ini, dan kalau kalian lihat tentunya ini tuh sudah habis banget ya. Ini tuh kayak udah tinggal sedikit aku sisain buat bikin IG story dan juga bikin TikToknya, karena pengen tahu supaya kalian juga tahu teksturnya itu seperti apa, baru aku akan habisin lagi. Karena emang ini tuh aku udah pakai 3 tahun dan juga aku sering repurchase untuk ketika aku itu lagi ada jerawat, yang jerawatnya itu karena hidrasi, jadi bukan karena sebum ya, karena kulit aku lagi dehidrasi atau mungkin kulit aku tuh jadi lagi radang, lagi alergi, itu aku menggunakan ini. Aku akan ngebacain kerepean aku ya untuk kandungan dari Sambaini Snail Trusica ini. Dia itu sebenarnya klaimnya itu adalah Miracle ya, Miracle Repair Serum, dan sebenarnya dia itu ada 4 klasifikasi ingredients. Jadi yang pertama itu adalah brightening, itu dari kandungan licorice dan juga kandungan niacinamide. Tapi jujur aja aku nggak merasa lebih putih ketika menggunakan ini. Cuman kalau misalkan dilihat dari sistem kerjanya tuh kayaknya lebih kayak gini sih. Kalau misalkan kalian itu memang lagi ada bekas luka gitu ya, artinya itu bekas luka kan menghitam dari kulit asli kalian. Nah dia itu akan mengembalikan kulit kalian sesuai dengan warna asli kulit kalian. Tapi kalau misalkan nih kulit kalian kayak gini ya, kemudian kalian pakai Snail Trusica ini, kalian tuh nggak akan lebih putih. Karena apa? Karena brightening yang ada di sini, karena cuman licorice dan juga cuman niacinamide, dia itu tidak mengurangi produksi melanin. Dan aku rasa niacinamide itu juga nggak terlalu banyak ya, kadarnya itu nggak terlalu banyak, sehingga nggak bisa membuat kulit kalian tuh lebih putih, kecuali kalian bantu dengan mungkin AHA/BHA, jadi ada eksfoliasi gitu kan, kemudian baru menggunakan Snail Trusica ini sebagai Miracle Serum. Tapi menurut aku kalau cuman licorice dan juga niacinamide, kemudian tidak ada arbutin, tidak ada vitamin C, itu tidak akan membuat kulit kalian tuh kayak terlihat lebih putih. Mungkin bisa lebih putih tapi harus pemakaian jangka panjang, mungkin 3 bulan. Jadi beda dengan misalkan contohnya kamu pakai MS Glow. Kalau kamu pakai MS Glow itu kamu udah merasa banget 1 bulan tuh kulit kamu itu udah kelihatan perubahannya. Bahkan 2 minggu pertama kulit kamu itu udah kelihatan perubahannya, karena kadar dari kandungan-kandungan kayak glutathione, kojic acid, kemudian niacinamide-nya itu lebih tinggi di produk-produk yang seperti itu. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah untuk acne fighting, dimana di sini juga ada licorice. Licorice itu juga selain untuk brightening tapi juga untuk acne fighting. Cuman kurang powerful, kalau menurut aku kurang powerful, karena di Pond's itu dulu juga pernah ada licorice sampai akhirnya mereka berganti formulasi, udah nggak pakai licorice lagi. Kemudian ada willow bark extract. Jauh aku pakai produk-produk yang ada kandungan salix alba ya, itu kayak dia itu acne fightingnya itu nggak yang fighting banget sih. Jadi beda dengan kayak misalkan kita pakai retinol. Jadi acne fightingnya tuh lebih kayak menghidrasi kulit kamu sehingga tidak ada bakteri atau jerawat yang bisa muncul ke permukaan. Kemudian juga ada anti-aging ya, itu anti-agingnya dari niacinamide. Yes, memang niacinamide itu nggak cuma buat memutihkan, tapi juga untuk anti-aging. Kemudian adalah snail, jadi snailnya ini sebenarnya fungsinya adalah untuk anti-aging. Tapi back again ya, snail yang terlalu banyak aku tuh kebetulan nggak cocok. Kayak si COSRX itu kan kayaknya 89% snail ya, sedangkan kalau ini snailnya itu menurut aku sedikit banget. Dan adenosine itu juga termasuk anti-aging. Kemudian ada promote wound healing. Wound healing itu dari snail, dari Madecasocit, kemudian dari Centella asiaticanya. Jadi promote wound healing itu adalah menghilangkan bekas luka. Jadi memang si Centella asiaticanya itu fungsinya untuk menghilangkan bekas-bekas luka. Jadi bekas jerawat, kayak bekas-bekas herpes dan lain-lain, itu dia sangat ngaruh untuk menghilangkan bekas luka. Bahkan ya jujur aja, ketika aku pakai produk
produk Centella Asiatica itu untuk menghilangkan bekas luka itu lebih powerful ya daripada aku pakai Dermatrix dong. Padahal Dermatrix itu isinya adalah vitamin C. Mungkin memang kulit orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang lebih cocok ketika menggunakan vitamin C untuk menyamarkan bekas luka. Ada juga yang menggunakan Centella Asiatica. Kebetulan untuk kulit aku yang berminyak dan gampang berjerawat itu kayak lebih bagus untuk menggunakan Centella Asiatica. Sayangnya pada boxnya ini nggak kayak si COSRX yang kita udah bisa ngeliat ingredientsnya, dan ingredientsnya itu bahasa Inggris ya. Di sini tuh semuanya bahasa Korea. Jadi kalau kalian kepengen lihat ingredientsnya apa, itu harus ngedownload atau harus baca dari Skin Karisma. Nah, kemudian produk ketiga dan keempat ini aku akan sekalian ngebahas barengan karena dua produk ini itu sama-sama bagus tapi fungsinya itu agak sedikit berbeda guys. Jadi untuk yang pertama, untuk yang Innisfree Bija Cica ini itu dia bisa digunakan untuk all over the face karena dia juga aromanya itu nggak lebay, jadi kayak nggak ada aroma fragrance, nggak juga ada aroma kimia. Nah tapi kalau si Pure Heals ini Centella Asiaticanya tuh lebih powerful, kayak lebih banyak gitu loh, sehingga dia ini nggak cocok kalau digunakan untuk all over the face. Jadi lebih bagus kalau dia ini si Pure Heals ini digunakan untuk spot-spot wajah kamu yang ada jerawatnya yang kayak sekarang, kemudian juga untuk kulit kamu yang lagi ada bekas jerawat. Jadi lebih bagus digunakan sebagai spot cream, bukan untuk all over the face. Karena satu, aromanya itu kayak aroma minyak kayu putih guys. Jadi agak mengganggu ya ketika ada aroma kimiawi yang aku nggak tahu itu aromanya dari mana. Kita akan sama-sama cek di Skin Karisma. Karena aroma minyak kayu putihnya itu kayak long lasting di wajah kamu. Kayak rasanya tuh wajah kamu kayak pakai minyak cap kayu putih caplang gitu. Ini teksturnya itu warnanya putih dan dia itu kental ya, kental banget. Lebih light si Innisfree Bija Cica, karena untuk yang Innisfree Bija Cica meskipun warnanya sama-sama putih ya, tapi dia lebih light. Tuh, kayak gini. Ternyata benar ya, ketika aku ngecek di Inside Coder ya, aku juga baru ngeh kalau ini tuh judulnya adalah Centella 70 Cream. Jadi memang 70%-nya itu dari Centella Asiatica. Makanya kenapa aku ngerasa kayak ini tuh lebih poten secara ingredients, kemudian secara tekstur ya, kemudian secara ketika kita pakai ke muka itu kayak lebih apa ya, lebih cepat menghilangkan bekas jerawat atau bahkan lebih cepat menghealing si jerawatnya. Tapi jerawatnya bukan jerawat batu ya, bukan jerawat yang kayak udah kayak gini yang udah lebay banget jerawatnya, tapi kayak jerawat yang masih baru mau tumbuh. Nah, si Pure Heals ini untuk yang Centella Asiatica, Centella 70 Cream ini itu ingredientsnya kalau dilihat dari Inside Coder, aku akan lampirkan di sini. Itu kandungan pertamanya itu langsung Centella Asiatica, kemudian ada aloe vera, ada cyclopentasilosan, kemudian di glycerin ada niacinamide juga, kemudian ada kandungan-kandungan tentunya zat-zat kimia lainnya seperti butylene glycol, sodium asilate, dan bahkan ada chamomile, juga ada ceramide. Jadi banyak banget kandungannya yang dia ini ternyata sudah cruelty free, tidak diuji cobakan ke hewan. Nah, pengalamanku ketika menggunakan ini itu biasanya memang si Innisfree Bija Cica ini untuk all over the face, kemudian aku tambahin lagi, jadi kayak aku tambal ya spot-spot untuk eksemanya, spot-spot dermatitisnya, dan juga spot-spot kalau misalkan kita mau ngilangin jerawat itu aku double lagi sama si Centella 70 Cream ini. Untuk si Innisfree yang Bija Cica ini, jadi ini tuh kayak kalau secara klaim, secara packaging itu agak blunder ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini tuh banyak dimarketingkan sebagai Sika, padahal sebenarnya dia itu menggunakan Sika itu sebagai kandungan kayak turunannya Sika doang, jadi bukan the real Sikanya. Sebenarnya kandungan utama yang menjadi superstar pada produk ini itu adalah banyak humektan baru ke bijanya, jadi bija seed oil dari Jeju Island. Makanya kenapa si bija seed oil dari Jeju Island ini adalah sebagai anti iritan yang bisa mengurangi jerawat kamu atau mengademkan lah, anti iritan yang bisa membuat peradangan dari jerawat kamu itu lebih memudar sampai dengan hilang. Makanya kenapa dia itu bisa digunakan untuk seluruh wajah, karena sebenarnya kandungan awal bahkan sampai 10 kandungan pertama itu adalah kandungan-kandungan humektan. Contohnya nih ya, kayak di sini tuh adalah kandungan pertamanya water, kemudian propadinol, ada glycerin. Kalian tahu kan kalau glycerin itu fungsinya adalah untuk melembabkan. Jadi kandungannya itu beda banget sama si Pure Heals yang kandungan pertamanya itu sudah ada
ada Centella asiaticanya. Jadi langsung kandungan awal itu langsung di depan gitu kan. Beda dengan si Innisfree bija cica, bahkan bija cicanya itu tidak ada di 10 kandungan awal. Jadi kandungan awalnya itu justru kandungan yang bersifat soothing, humectant, kemudian juga yang kayak di sini tuh ada ceteryl alkohol, jadi turunannya alkohol ya. Kemudian ada polysorbate dan juga ada lecithin. Nah, baru kandungan bija cicanya itu di kandungan kayak setelah 10 kandungan pertama. Di sini tuh lebih banyak kandungan-kandungan yang mensutingkan wajah kayak glycerin, squalene, madecasoid, kemudian juga kandungan yang sifatnya itu antioksidan. Makanya kenapa lebih cocok digunakan untuk ke semua wajah, karena kamu dapat fungsi antioksidan, dapat fungsi melembabkan, kemudian ada viscosity yang membuat kulit kamu itu ketika kering itu jadi lebih lembab. Jadi kalau kamu berharap kalau misalkan kalian lagi jerawatan kemudian pakai si bija cica ini langsung hilang cepat, itu enggak banget. Masih lebih bagus kalau kalian pakai acne care, acne spot, itu masih lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian punya jerawat yang baru banget kecil, titik yang baru banget mau muncul ya, itu pun bukan jerawat yang kayak jerawat udunan gitu ya, yang gede banget, itu nggak bisa di-healing pakai ini, terlalu lama di-healing pakai ini. Jadi ini tuh lebih bagus kalau digunakan sebagai moisturizer ketika kulit kamu tuh lagi mengalami eksema, lagi mengalami herpes kayak yang pernah aku alamin, tapi digunakan ke seluruh wajah. Karena kalau digunakan untuk spot-spot itu kayak kurang powerful gitu loh. Tapi ini lebih banyak ke kandungan-kandungan emollient, humectant, kandungan-kandungan antioksidan yang bagus untuk kulit kamu itu yang lagi meradang, yang lagi kayak ketarik kan. Kalau orang alergi itu kan pasti dia merasa wajahnya kayak ketarik, kemudian ada bekas-bekas yang menghitam kayak misalkan kayak yang sempat aku alami. Nah, ini digunakan ke seluruh wajah. Itu sangat-sangat membantu mengurangi bahkan menghealing peradangan. Bahkan ya, aku pakai ini dibandingkan aku pakai bio oil, itu mendingan aku pakai ini. Karena untuk kulit aku yang berminyak dan berjerawat ya, yang lebih kayak kulit kombinasi berminyak dan berjerawat, itu lebih bagus menggunakan kandungan-kandungan yang ada emollientnya, humectantnya, surfaktannya dibanding menggunakan yang oil base banget. Itu adalah 4 senjata yang aku gunakan untuk membuat kulit wajah aku itu bisa berubah dari yang sebelumnya kayak begini menjadi kayak begini. Jadi ketika kita itu ngalamin alergi, herpes, eksema, atau dermatitis tropikal, itu harus ada kandungan-kandungan anti iritasi yang bisa membantu wajah kita itu menjadi lebih soothing. Ketika dia soothing, itu hidrasi yang ada pada kulit wajah kita itu akan membantu jaringan-jaringan kulit itu untuk membentuk sel-sel baru, sehingga kulit kita yang menghitam itu bisa kembali ke wajah asli kita, karena sel-sel kulit kita tuh terus-menerus memperbarui. Jadi kalau memperbarui, pastinya makin lama kulit wajah kita tuh akan kembali ke normal. Tapi tentu ini tidak instan, karena memang kalian lihat sendiri dari tanggal berapa sampai tanggal berapa perubahan wajah aku ini, dan tentunya ini beda dengan ketika kamu menggunakan perawatan khusus ke dokter kulit yang mungkin bisa lebih cepat. Pun juga untuk resep-resep yang ada di sini itu adalah resep-resep yang aku sudah tanyakan ke dokter kulit aku, karena memang aku tuh udah punya barangnya. Jadi maksudnya itu adalah aku tanya ke dia, apakah keempat produk ini tuh malah memperbagus kondisi kulit aku ketika aku lagi mengalami alergi. Karena tentunya aku juga minum obat ya, ditambah dengan produk perawatan kulit, itu bisa membantu membooster, mempercepat kulit kita menjadi lebih cepat sembuh. Oke, kalau gitu see you on the next video. Like video ini kalau kamu suka, dan dislike aja kalau kamu nggak suka sama video ini. See you on the next video, bye bye.